Walaupun tidak menggunakan teori isomorfisme juga bisa diselesaikan. Nah, masih ingat ya pengertian homomorfisme? Apa itu homomorfisme? Masih ingat? Homomorfisme. Direkolek nanti jangan-jangan lupa. Nanti karena kita pakai terus. Homomorfisme siapa yang masih ingat? Ayo, bukan homomorfisme. Pemetaan satu-satu. Gimana? Yang lain? Halo, halo. Homomorfisme. Oke, pengawétan dan pemetaan yang mengawetkan relasi. Mengawetkan artinya dipetakan dulu baru dioperasikan, sama halnya kalau dioperasikan baru dipetakan ya. Kalau P itu dari G ke G garis itu pemetaan disebut homomorfisme. Jika P AP sama dengan P A P itu terus yang A dan P ya. Tuh isomorfisme. Ini karena teman-teman ini akan kita pakai lagi. Cukup pemetaan satu daripada homomorfisme yang bersifat satu-satu dan pada kernel. Kernel, apa itu kernel? Halo, so ini pekan depan sudah puas ya. Oke, himpunan jangan lupa ada himpunan ya. Himpunan semua unsur di domain yang dipetakan ke identitas itu kernel. Nah, ini saya recall karena nanti akan kita gunakan ya. Oke, kita mulai. Kalau saya punya P itu dari G ke G garis homomorfisme. Kalau mau besar, bayangan di dalam langsung kita mengasosiasikan ya, berarti ini mempunyai sifat PAP sama dengan PAD. Itu otomatis ya harus diasosiasikan. Nah, sekarang kalau kita punya kernel K itu adalah kernelnya P, berarti kita ingat menurut definisi itu adalah X anggota B demikian juga I X sama dengan identitas B. Kita sudah menunjukkan bahwa kernel itu adalah subgroup, lebih tepatnya adalah subgroup normal dari G, gitu ya. Nah, kita punya K ini sebagai kernel. K ini adalah subgroup normal dari B. Karena kernel itu adalah subgroup normal, berarti kita punya grup faktor, ya kan? Nah, itu urutannya ya. Berarti G dibagi K, nah ini kernel ya, itu adalah grup, gitu ya. Karena kita punya K-nya adalah subgroup normal. G dibagi K adalah sekarang coba perhatikan sketsanya di sini ya. Sketsanya saya punya ini G ke G garis ini P. Ya. Nah sekarang karena G per K grup, berarti saya bisa membuat pemetaan dari G ke G per K, gitu ya, yang sama grup. Jadi saya buat ke sini. Ini G per K. Apa pemetaannya? Misalkan ini saya beri nama pemetaannya ya. Lalu kalau ini tarik eta ya, bahasa Inggrisnya ya. Dan dua mungkin ya kita belajar ini tarik ya. Nah, tarik bunyi apa? Kalau diberi itu kalau namanya Eri baru kalau dikasih itu. Oke, nah apa etanya? Kita definisi
sini apa? X dipetakan ke kelasnya X K ya. Sekarang kita bisa menunjukkan bahwa RK ini juga merupakan suatu homomorfisme. Saya kira mudah ya. Jadi pembuktiannya adalah ini. Kalau saya punya ambil X dan Y G, meta XY, itu berarti kan XYK menurut operasi yang ada di G per K ya, operasi dengan ini konsep ini artinya kan XK Y ya. Nah, berarti ini akan sama dengan meta X. Nah, berarti meta ini adalah homomorfisme. Berarti ini adalah homomorfisme. Berarti ini jadi kesimpulan kita di sini ini adalah homomorfisme. Nah, sekarang saya akan mengkonstruksi pemetaan dari sini. Nah, tapi saya belum berani mengatakan pemetaan, sebut saja pengaitan ya. Pengaitan. Misalnya di sini saya sebut C. C ini kita buat ya, C itu dari G per K ke G garis. Nah, di sini apa? G per K bentuknya kan koset ya. Nah, XK saya kaitkan dengan Pi gitu ya. Jadi kalau di sini X ya. Kalau di sini X, di sini kan XK ya. Berarti di sini X dibawa ke sini ke PX ya. Boleh gitu ya. Nah, saya mau mengaitkan sekarang XK dengan PX gitu ya. Nah, ini kita sebut C ya. Jadi kita pinjam PX ya. Ya. Nah, sekarang harus hati-hati. Mengapa? Kita membuat pengaitan dari koset. Ada kemungkinan kosetnya sama tapi berasal dari unsur yang berbeda ya. Oleh karena itu kita harus menunjukkan del ya. Coba perhatikan. Ini XK sama dengan YK. Ini jika dan jika apa? Halo? Jika? Betul. Kesamaan koset kemarin ya. XK sama dengan YK, dikarenakan juga X anggota YK, dikarenakan juga Y anggota XK, dikarenakan juga apa? Apa? X Y, kalau kita pakai yang ini berarti Y X Y plus X anggota K, atau kalau pakai yang ini berarti X inverse Y. Betul? Ya, saya pakai yang ini misalnya ya, atau ini boleh. Ini jika ada kita X inverse Y anggota K. Nah, kalau saya punya X inverse Y anggota K0, jika apa? Peta dari X inverse Y sama dengan identitas Y garis bentuk anggota K0, berarti katanya identitas. Berarti ini jika dan jika ini kan sebenarnya sama aja dengan ini ya. P X inverse P Y, betul ya? Ini karena homomorfisme itu sama dengan identitas Y garis. Ini sendiri sama dengan apa? Px diinverskan ya. Dengan homomorfisme juga preserve. Ya. Ini kan P-nya sudah homomorfisme ya. Preserve inverse juga toh. Ya, diinverskan dulu baru dipetakan, sama dengan kalau dipetakan dulu baru diinverskan. Ini sama dengan ini ya.
Jika dan jika apa? Pi X sama dengan Pi Y. Betul? Jika inverse ya. Nah, ini akan jika dan jika si dari XK sama dengan si dari Y. Sekarang coba lihat jika dan jika ya. Kalau dari sini kita baca ke sana itu well defined, betul ya? Dari unsur yang sama, petanya sama. Kalau kita baca dari sini ke sana, satu, betul. Ini kan petanya sama, unsurnya sama. Nah, jadi dari sekali pembuktian ini kita bisa membuktikan dua hal, betul? Jadi kalau kita baca dari sini ke sini, ya, kesimpulan kita adalah si well defined, berangkat dari unsur sama, petanya sama. Kalau kita baca dari sini ke sana, nah petanya sama, unsurnya sama, berarti satu, betul ya? Paham? Jadi dari sini kan ada dua hal ya, kalau dari X K sama dengan Y K berakibat ini si X K sama dengan si Y K, ini berarti kesimpulan kita ini well defined. Ya. Tapi kalau kita baca dari sini ke sana, jadi kalau si X K sama dengan si Y K berakibat X K sama dengan Y K, nah ini berarti kesimpulan kita si adalah satu. Ya. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan di sini si ini adalah suatu pemetaan karena verified. Yang kedua satu. Ya. Nah, tinggal menunjukkan bahwa si adalah homomorfisme. Klaim bahwa si adalah suatu homomorfisme. Ya, kalau menunjukkan homomorfisme, ya tinggal diambil dua unsur di sini, menunjukkan katakan terawetkan. Kalau saya ambil, misalnya, misalnya angka dan BK anggota BK sebarang. Nah, berarti kita lihat si dari angka B. Nah, ini kalau kita hitung dulu, berarti sama saja dengan si dari angka dari AB K. Ya. Menurut definisi ini sama saja dengan Pi dari AB. Ya. Nah, ya, definisinya XK dibawa ke PX. Berarti ABAK dibawa ke PAB. PAB karena P-nya ada homomorfisme berarti PA I B. PA berarti adalah si A. PB berarti si B. Oke. Berarti dari sini kita dapat si adalah homomorfisme. Jadi kesimpulan kita pada di sini homomorfisme dan bersifat satu. Dari sini tadi satu. Berarti si ini adalah monomorfisme. Ya. Lebih tepatnya di sini, lebih tepatnya sekarang monomorfisme. Nah, sekarang gambar ini saya batasi, ya. Saya batasi. P-nya tidak ke G garis, tetapi ke bagian dari G, yaitu ke image-nya, ya. Image G, ya. Jadi ini gambarnya dimodif sedikit, ya.
P. Image P itu ada juga yang menyebutkan sebagai P G ya, sama ya, image P atau P. Ini tetap ini ditekan. Yang ini ke sini. Nah, kalau ke image P berarti ke sini jadi apa? Padat, betul? Karena di sini kan ke sini. Berarti semua ini punya punya gandengan ya. Nah, berarti ini menjadi padat. Kalau seperti ini berarti besi ini menjadi suatu isomorfis ya. Kalau gambarnya seperti ini berarti C adalah isomorfis ya. Nah, karena isomorfisme berarti kesimpulan kita G per K isomorfik dengan image ya. Atau logarithmic ya. Jadi G per K, K-nya adalah R. Berarti kesimpulan kita adalah D dibagi kernel P isomorfik dengan image. Ini yang disebut teorema isomorfisme. Ya. Jika kita punya P adalah homomorfisme, maka ya. Nah, jadi kalau kita kan berada dari sini ya. Berarti kalau kita step gitu ya. Jika I adalah di garis, ini adalah homomorfisme. Nah, maka B dibagi kernel isomorfik dengan image. Ini yang disebut the first isomorphism theorem atau ini the first isomorphism theorem ya. Atau teorema isomorfisme yang pertama. Ini penting ya. Contoh penggunaan pada soal kuis tadi. Yang pertama adalah DL 2R isomorfik per SL 2R isomorfik dengan R bintang ya. Ini sengaja saya keluarkan kuis karena kemarin kita sudah bahas itu ya sebagai contoh di wajah ya. Kita konstruksi P-nya itu kalau di soal kuis yang pertama itu dari BR 2R ke R bintang apa kemarin petanya matriks dipetakan ke determinan. Kalau lupa dibuka di buku aja ya. Waktu berbicara homomorfisme, ini adalah suatu homomorfisme karena akibat dari sifat determinan ya. Determinan dari A kali B adalah determinan A kali determinan B ya. Makanya adalah homomorfisme. Ini adalah homomorfisme. Nah, kernelnya apa? Kernel B kalau kita lihat itu kan ini adalah matriks anggota BL2R yang determinannya sama dengan 1, betul? Ya. Petanya kan determinan. Kenapa 1? Karena identitas di sini adalah 1 yang dipetakan ke 1. Nah, matriks yang determinan 1 itu adalah SL, betul? Guna semua materi yang determinan 1 sebetulnya sudah selesai dengan menggunakan. Nah, kemudian pertamaannya image-nya, apakah betul image-nya sama dengan ini gitu ya. Berarti kalau pada berarti image-nya akan sama dengan domain ya. Berarti di sini kita klaim bahwa image P itu adalah R bintang ya. Klaim
kalau image subset sana kan jelas ya. Image yang tidak jelas pada berarti ini subset di sini ya. Berarti kalau saya ambil unsur di sini, harus nanti terdapat unsur di sini sehingga kalian sama. Ini aja. Kalau saya ambil ini, ambil misalnya X anggota R bintang. Kita pilih apa matriksnya? Pilih. Nah, itu sama dengan apa? X 1. Ini kan anggota GR 2R, betul? Nah, ini anggota GR 2. Terus kita periksa Pi dari A berarti sama dengan determinan A sama dengan X. Betul? Nah, berarti sini kesimpulan kita apa? Pi adalah pada, ya. Karena pada berarti image-nya sama dengan R, ya. Ini berarti Pi kan pada kalau kita mengambil sembarang unsur di domain, terdapat unsur di domain sehingga petanya sama toh ada. Jadi kesimpulan kita apa? Image Pi sama dengan R. Menurut teorema isomorfisme yang pertama, berarti domain dibagi kernel isomorfik dengan image, ya. Kesimpulannya terakhir, menurut teorema isomorfisme pertama, berarti kalau bisa pakai cik, teorema isomorfisme pertama. Kalau bahasa Inggrisnya fit first isomorphism, ya. Menurut tik, berarti teorema isomorfisme pertama kita punya domainnya adalah GL 2R dibagi SL 2R isomorfis dengan R, ya. Karena apa? Ini domain, ini kernel, ini image. Contoh yang kedua, soal nomor 2, ya. Kalau soal nomor 2, kita bentuk pemetaannya dari mana ke mana? Dari Z ke Z6, ya. Apa pemetaannya? Unsur dipetakan ke kelasnya, ya. Unsur dipetakan ke kelas. Ini sesuai dengan operasi yang ada di Z dan di Z6, sama-sama operasi tambah, ya. Ini nanti dapat ditunjukkan bahwa Pi ini adalah suatu homomorfisme. Jadi kita pertama klaim Pi homomorfisme. Oke, misalnya X, Y, B, Z. Kita periksa Pi dari X tambah Y itu kan sama dengan kelas X tambah Y. Kita kembali ke definisi kelas ekivalen, ya. Ini akan sama dengan kelas X ditambah kelas Y, ya. Berarti akan sama dengan Pi X tambah Y. Berarti Pi adalah homomorfisme. Kemudian yang kedua diklaim apa? Kita cari kernel, ya. Kernel. Jadi yang kedua diklaim kernelnya Pi itu sama dengan 6Z, ya. Ya, coba lihat, ya. Kalau kita lihat, ya, kernel Pi itu kan kita bolak-balik aja indikasi, ya. X anggota kernel Pi jika dan yang jika
dan ini apa? Kelas 0, gitu ya. Kelas 0. Padahal pi x itu kan sama dengan apa? Kelas x, gitu ya. Kelas x sama dengan kelas 0. Masih ingat? Masih di tangan. Kelas x sama dengan kelas 0, berarti x ada kelipatan 6. Betul? Sekarang juga 6 membagi x. 6 bagi x berarti ya sama aja dengan x itu sama dengan 6 k. K tidak 6 p lah. P. Tuh. Ya. Kalau 6p berarti kan dikalikan di sini apa? X anggota 6. Anda pakai himpunan juga boleh. Himpunan sama dengan kernel. Kernel ini sama dengan himpunan X anggota Z itu juga boleh ya. Ini kan saya gunakan dengan kita. Jadi kalau Anda menghitungnya langsung boleh di sini ya. Ini kernel I itu berarti himpunan X anggota Z. Demikian dengan pi x sama dengan kelas 0 ya. Itu ya. Nah, x anggota Z dengan pi x itu berarti kelas x sama dengan kelas 0 ya. Nah, kelas x sama dengan kelas 0 ya berarti kelipatan 6 ya. Berarti 6 p, nah p nya anggota ya. Langsung kita gunakan juga dananya. Tapi karenanya ini, nah, karena mau dibuktikan semua figuran ini berarti kita tunjukkan pi-nya ada, gitu. Image-nya sama dengan Z. Berarti clear. Yang terakhir, image pi sama dengan Z. Nah, kalau saya ambil misalnya ini A anggota Z6 berarti A ini kan anggota Z ya. Nah, jadi A itu kan anggota Z, tidak ada anggota Z toh. Berarti kita punya pi A sama dengan kelas A sama dengan pi A, ada A anggota Z sehingga pi A sama dengan kelas A. Jadi pi kalau pi pada, jadi kita punya image pi sama dengan Z. Ya. Dan menurut isomorfisme pertama, teorema isomorfisme pertama, kita punya domainnya adalah Z, kernelnya adalah 6Z, isomorfik dengan image-nya Z. Ya. Lagi ini juga bisa dibuktikan secara langsung tanpa menggunakan teorema isomorfisme, yaitu dengan cara membuat pemetaan ya. Jadi kalau tidak menggunakan teorema ini ya, itu kita buat pengayatannya ini. Jadi seperti mengkonstruksi besi tadi loh ya. Ini seandainya kita menggunakan teorema. Ini kalau menggunakan teorema kan sudah selesai ya. Jadi kalau tidak menggunakan teorema berarti kita membuat pemetaannya dari Z per 6Z ke Z6. Berarti nanti sini X ditambah 6Z dipetakan ke kelasnya X gitu ya. Nah ini kalau mau dibuktikan langsung ya. Lalu kita tunjukkan, berarti pertama kita dari konsep berarti tunjukkan verify, tunjukkan homomorfisme, tunjukkan satu-satu dan ada. Berarti tunjukkan verify, homomorfisme, satu-satu ada. Kalau tidak menggunakan teorema itu ya. Jadi ini nanti silakan dicoba ya kalau tidak menggunakan teorema ya. Kalau menggunakan teorema itu ya. Nah, ini dengan langkah yang sama
soal nomor 2 ini nanti bisa diperumum. 6-nya itu bisa diganti sembarang n ya. Nanti caranya sama pembuktiannya. Coba kalau kita lihat ya, di sini ini nggak berpengaruh apakah 6 atau tidak ya, ini kan berlaku untuk semua kelas ya toh. Di sini kita tinggal lihat ya, kita tunjukkan kernelnya adalah nz gitu ya. Nah, sama angkanya, cuma ini n membagi ya toh. Turunkan juga ya, ya. Akhirnya soal nomor 2 ini nanti berlaku secara umum. Kita punya bahwa z kita punya sifat umum nanti dari soal nomor 2 itu z dibagi n, z isomorfik dengan z n ya. Ini perumuman tadi kemungkinannya sama, cuma tinggal ganti 6 dengan n ya. N. Jadi kalau kita lihat ya, yang di sini koset, yang di sini adalah kelas gitu ya. Jadi barangnya beda tapi itu isomorfik juga. Kalau isomorfik itu mempunyai perilaku yang persis ya. Nah, barang beda perilaku baik. Itu adalah the first. Kita akan mendapat akibat ini dengan menggunakan teorema Lagrange, gitu ya, akibat dari teorema Lagrange ya. Karena kita punya tadi domain dibagi kernel itu isomorfik dengan image ya. Kalau kita tadi punya ini adalah grup, tapi akibatnya kan kita punya ini isomorfism akan mengatakan bahwa G dibagi kernel isomorfik dengan image, atau ada orang menyebutnya ini ya P. Nah, sekarang kalau grupnya hingga, kita bisa menggunakan akibat teorema Lagrange. Berarti karena isomorfik, ingat kemarin karena isomorfik berarti order dari ini sama dengan ini kan ya. Bisa satu sifat isomorfik karena terjadi korespondensi satu-satu ya. Karena isomorfik berarti akibatnya apa? Order dari G per kernel B sama dengan order dari image. Nah, kemudian perhatikan kalau menurut teorema Lagrange ini begini ya. Nah, itu akan sama dengan order G dibagi order kernel ya. Ini khusus untuk hingga ya, grupnya hingga. Makanya di akibat itu grup hingga. Ya. Jadi ini kita punya akibat pertama ya. Akibat pertama dari teorema isomorfisme yang pertama. Ini kalau di buku disebut sebagai akibat satu gen. Ini disebut akibat satu. Jadi berarti ini nanti kalau kita baca banyaknya anggota domain dibagi banyaknya anggota kernel sama dengan banyaknya anggota image gitu ya. Tapi nggak bisa kita baca dari sini, ini karena tak hingga ya. Ini nggak tahu juga ya. Ini berlaku kalau grupnya hingga. Ini nggak bisa kita baca dari sini ya. Kalau yang ini saya bisa ini ya, ini sebanyak n kan ya. Tapi ini udah nggak tahu ya. Jadi ini nggak bisa kita terapkan di yang lainnya. Ya. Baik.
sama dengan akibat teori Malagrang yang Anda sudah punya sebelumnya ya. Akibat kedua apa? Bahwa dari sini, dari akibat satu itu ya kalau kita teruskan, kalau kita lanjutkan dari akibat satu, ini ya, kita teruskan. Dari sini berarti kan kita punya, kalau kita teruskan, order B akan sama dengan order kernel P dikalikan P B. Nah, ini apa artinya? Kan order PG dikalikan sesuatu sama dengan ini. Jadi order PG membagi order B, gitu ya. Nah, dari sini kesimpulan yang pertama adalah order PG membagi order B. Kemudian yang kedua, PG itu adalah subgroup dari domain, betul ya? Bahwa yang kedua kita lihat PG itu adalah subgroup dari J garis ya. Jadi image itu subgroup dari O domain. Nah, menurut teori Malagrang, order PG juga membagi order J garis. Ya. Jadi dari sini order PG membagi order J. Jadi order image itu harus membagi order domain dan membagi order domain. Kesimpulan. Ini akibat dua. Jadi kalau di buku ini adalah akibat kalau di bukunya kalian, the second and the third itu adalah soal. Ya. Kita sudah baca soal. Belum. Lihat itu adalah soal nomor 49 dan 50. Itu adalah the second and the third. Dan second itu kalau kita punya K itu subgroup dari B, ya kenapa kalian memandang, kenapa dijadikan soal? Karena nanti bisa diselesaikan dengan teorema isomotif seperti itu ya. Jadi nggak perlu mengkonstruksi sendiri buktinya ya, untuk menggunakan. Jadi bisa termasuk soal aplikasi ya, penggunaan teorema isomotif. Jadi kalau kita punya K itu adalah subgroup dari B, N itu subgroup normal dari G, buktikan bahwa K dibagi K iris N isomorfik dengan Kn per N. Di sini kita punya B dulu, kemudian K itu subgroup dari G, kemudian diketahui lagi N subgroup normal dari G, N subgroup normal dari G. Terus apalagi yang diketahui? Nah, maka K per K. Nah, ini dari sini maka K per K iris N isomorfik dengan hasilnya menyesuaikan Kn per N. K iris Kn per N. Bagaimana kalau kita mau menggunakan teorema isomorfisme yang pertama? Kita nanti akan membuat pemetaan dari K ya, ke Kn per N
kita buat P ini. Gitu ya. Ini konstruksi. Jadi kita pakai yang pertama ya. Idenya di situ. Jadi kita anggap ini kodomennya, ini domainnya, ini kernel, ini image lah ya kalau nggak ngomong. Tapi kalau pada kan image dengan kodomen kan sama ya. Jadi ini kita anggap image-nya, ini domainnya, ini nanti kernelnya. Nah, jadi cara membuktikan konstruksi ini. Jadi, tapi kita yang membuat ya. Ya, yang membuktikan ini kita definisikan. Bagaimana cara membuatnya ini? Kalau kita punya X gabung K atau K kecil aja ya. K kecil ya karena kelihatan anggota K dikaitkan dengan apa kira-kira? K itu pasti anggota KN, betul ya? Karena K itu bisa ditulis sebagai K dikalikan identitas. Identitas kan anggota N. Berarti ini juga anggota K. Gitu ya. Terus supaya di sini berarti di sini dibuat K, gitu ya. Berarti kaitannya K ke K. Bagaimana konstruksi ya? Karena unsur di K pasti unsur di KN, gitu ya. Jadi kita divide unsur di K menjadi unsur di KN per N, berarti KN ya. KN ini berarti kan K-nya ini anggota KN, terus dikalikan dengan N, berarti anggota dengan N. Ini sudah well defined, tidak perlu unsur sama dikatakan sama karena ini bukan koser yang ini ya. Yang ini kan unsur biasa ya. Jadi kalau di sini beda, bisa hasilnya beda, betul ya. Kalau sama hasilnya pasti sama, kalau beda itu ya. Beda pasti. Nah, sampai pada pendefinisian pemetaannya atau sampai pada pendefinisian pemetaannya ada yang bertanya ini. Jelas ya? Jadi mula-mula kita ambil unsur K, ternyata unsur K itu bukan anggota KN, gitu. Nah, kalau kita kalikan dengan N berarti di anggota ini berarti anggota KN per N, begitu ya? Nah, dari tugas kita apa? Tunjukkan homomorfisme, terus kernelnya ini iris N dan image-nya ini atau pada, betul ya? Nah, jadi itu 3 hal. Tunjukkan homomorfisme, pada, terus kernelnya ini. Jadi yang harus kita tunjukkan ya, kalau kita mau menunjukkan menggunakan teori isomorfisme, tunjukkan satu, P ini adalah homomorfisme. Yang kedua, kernel P harus sama dengan K iris N. Yang ketiga, P nah, ini jadi kalau kita mau mengerjakan sudah punya rencana gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita nggak tahu ini saja, ya sudah. Nggak akan benar gitu ya. Ini harus identifikasi dulu agar kita bisa menggunakan teori isomorfisme untuk membuktikan ini. 3 hal ini yang harus kita tunjukkan. Homomorfisme, kernelnya adalah K iris N, terus pada itu supaya image-nya sama dengan ini ya. Oke, 1, siapa yang bisa menunjukkan homomorfisme? Coba. Homomorfisme kan reguler ya, artinya rutin ya. Menunjukkan homomorfisme itu adalah hal yang rutin ya. Biasanya yang ini intinya pembuktian ini pakai mengkonstruksi ya. Mengkonstruksi pemetaan ini yang tidak gampang ya. Tapi kalau sudah membuktikan homomorfisme hanya berdasarkan konstruksinya gitu ya.
bersifat persen saja. Berarti I X Y sesuai dengan definisi kan hanya X Y N. Berarti ini akan sama dengan XN UN. Ini akan sama dengan X Y. Oke, yang kedua kernel sama dengan ini. Yang pertama. Yang kedua berarti jadi ini adalah home. Yang kedua kita lihat X itu anggota kernel. Jika nanti apa? X itu di domain dan peta X harus sama dengan identitas. Berarti X anggota domain berarti kita dan peta dari X sama dengan identitas. Identitasnya siapa? N. Iya. Kalau lupa faktor ya. Nah, ini EN atau N, betul ya? Sama dengan N. Berarti jika X anggota K dan X apa? Definisi XN sama dengan N. Ya. Kalau XN sama dengan N, apa kesimpulannya? X anggota N, betul? Lalu. Jadi jika X anggota K dan X anggota N. Sudah selesai. X anggota K iris N. Anggota kernel jika anggota K iris N. Jadi kernel P sama dengan K iris N. Sekarang apakah pada saya ambil sembarang unsur di sini. Ya. Ambil, misalnya, kalau di sini bentuknya berarti apa? AN ya, AN, anggota KN per N. Kalau AN anggota KN per N berarti apa? A itu anggota KN, ya. Anggota KN berarti saya bisa tulis A itu sama dengan misalnya K kecil kalikan N untuk suatu K di K N di N. Nah sekarang saya pilih apa? Pilih K anggota K. Betul ya, karena K anggota K, kita tunjukkan bahwa peta dari K ini nanti akan sama dengan, betul ya? Nah, bahwa sekarang kita tunjukkan P dari K menurut definisi kan sama dengan K N. Karena N kecil juga anggota N, berarti apa? Ini juga sama dengan K apa? Kenapa? Karena NN sama dengan N, betul ya? Paham? Kalau N itu anggota N, jika NN sama dengan N, betul? Berarti akan sama dengan A. Berarti P K. Jadi kan ya, kita berangkat ambil sebarang unsur di KN per N, ternyata ada unsur K ya di K, sehingga petanya sama dengan ini. Berarti pada, karena pada berarti image-nya sama dengan ini. Kalau pada berarti P dari K itu sama dengan K N per. Menurut
rumuskan pertama. Teori measurement pertama yang bisa domain itu berarti K, ya, K dibagi kernel, saya tulisnya sama dengan isomorphic dengan image. Berarti K dibagi kernelnya tadi adalah K iris N, isomorphic dengan image. The second itu sebagai soal di the third juga sebagai soal juga kan. Mn satu normal dari B, kemudian N itu satu dari M, maka kayak pembagian bilangan ya, besar gitu ya. M dan N satu normal, kemudian besar ikut N dan sama ya. Mn satu normal dari G, kemudian N satu dari M, maka kita punya B dibagi N dibagi F per N. Kan kayak pembagian ya. Ini kalau pembagian bilangan kan ya B dibagi N, M per N ya. Nanti sama dengan dalam bilangannya. Nah, kalau grup ini semua. Nah, ini idenya Pak. Kalau menurut teori isomorfisme buat pemetaan dari B per N ke B per N. Tunjukkan kernelnya di sini kan. Jadi idenya di sini nanti. B itu kita buat dari B per N ke B per N. Tunjukkan bahwa kernelnya di sini nanti. Bagaimana membuat pengaitan ini kita definisikan. Jadi ini definisikan karena kita membuktikan berarti definisikan kita sendiri yang definisikan apa di sini. N dikaitkan dengan bisa disebut GN dikaitkan dengan G. Ini karena kita berurusan dengan koset, berarti harus ditunjukkan del divide. Ya. Jadi kalau kita punya dua koset sama, apakah di sini sebagai koset juga tetap sama, ya? Nah, jadi kalau saya punya D1N sama dengan D2N. Jadi kesimpulan kita apa ini? G1 inverse G2 anggota N. Ya. Nah, terus karena diketahui apa? N itu subgroup dari M.
maka ini juga anggota M, ya. Maka B1 inverse B2 anggota M, betul ya? Anggota M berarti anggota M. Nah, kalau anggota M, dari kesimpulan kita apa di sini? Jadi B1M sama dengan B2, ya. Nah, berarti ini verify, ya. Jadi berangkat dari unsur sama di kiri, ternyata sama di kanan. Berarti verify. Oke, dari sini kesimpulan kita P verify. Ya. Terus kita tunjukkan yang kedua, yang pertama ya. Yang kedua, klaim bahwa P ini adalah hukum morfisma. Hukum morfisma. Ya, kalau hukum morfisma saya kira tidak terlalu susah. Ya. Tinggal mengikuti definisi aja bahwa kalau saya ambil B1, B2 anggota B sembarang, berarti P dari B1N B2N berarti kan sama aja dengan P dari B1 B2N. Menurut definisi sama aja dengan G1 B2M akan sama dengan G1M B2M, berarti sama dengan P dari B1N P B2M. Jadi P hukum morfisma. Selanjutnya apa? Ini kernel. Terus yang terakhir pada, ya. Tunjukkan kernelnya sama dengan M per N. Kita klaim kernel P sama dengan M per N. Kalau saya punya Xn itu anggota kernel P, bisa dan lain juga. P dari Xn sama dengan identitas di sana ya. P dari Xn itu harus sama dengan identitas di sini. Identitas ini berarti M, ya. M. Nah, jadi apa di sini? Ini kan peta dari ini sama dengan apa? X, ya, Xn sama dengan M. Berarti jika X anggota M. Tadi ada P-nya juga ya. Di sini mestinya ada sedikit X-nya juga anggota G dan ini ya. Di sini mestinya X anggota karena berada di G per N ya, X anggota G dan ini gitu ya. Nah, di sini berarti X anggota B dan ini. Nah, karena B dan ini berarti anggota M, gitu? Karena M itu subset. Nah, kalau anggota M berarti apa? X anggota. Ya, sebenarnya kesimpulan yang penting ini ya. Jadi sama saja. Ya. Anggota M berarti karena X-nya anggota M, jadi kita punya apa? X N itu anggota M per N. Betul? Mula-mula nih coba perhatikan ya. Mula-mula Xn itu anggota B per N. Kemudian
ternyata X-nya menjadi anggota M, gitu ya. Ini kan mula-mula X-nya di D, ini artinya kan X-nya di D, tapi ternyata X-nya anggota M. Berarti kalau anggota M berarti anggota M per M, gitu ya. Oke, jadi kernel P itu sama dengan M per M. Anda buktikan saling subset juga boleh ya. Saling subset. Yang keempat, tinggal menunjukkan klaim bahwa image P sama dengan B per M. B per M. Ya, tinggal menunjukkan pada. Jadi kalau saya punya B M anggota B per M, nah, otomatis ini D-nya kan berada di B. D-nya berada di B, berarti BM berada di B per M. Nah, kita harus dapat pilih ini. Jadi P dari BM sama dengan BM, jadi pada. Kalau pada berarti unitnya ya sudah, berarti menurut teori isomorfis yang pertama kita sudah punya, ya. Domainnya G per M dibagi kernel, kernelnya adalah M per M, isomorfik dengan image ya. Berarti kan kita punya G per M dibagi kernel T isomorfik dengan image T. Jadi G per M dibagi M per M isomorfik dengan G per M. Nah, ini sebagai goal dari mata kuliah pengantar grup ya. Ini sebenarnya soal yang dua terakhir ya, ya. Kalau ada baca buku lain jadi kan itu soal kan dulu ya, karena Pak kalian nganggap bahwa ini pembuktiannya dengan menggunakan teori yang sudah dibuktikan sebelumnya, soal saja. Tapi ada juga buku yang menulisnya sebagai akibat ya. Nah, saya akan buat sebagai akibat. Boleh. Jadi macam-macam versinya nulis ya. Kalau bukunya kalian, saya akan buat sebagai soal. Jadi nanti ada buku lain lagi, teori semuanya. Ada buku lain lagi, teori kemudian akibat. Penting. Teori isomorfisme itu kalau itu menurut bukunya ya, tahun 1800-an. Ini sama sih baca bulan. Itu Jordan. Ya, Jordan ada juga kaum Jordan ya. Baik, silakan ada yang perlu ditanyakan. Berarti akhir dari kuliah atau materi kuliah, Anda masih punya waktu sepekan untuk sepekan lebih biasanya kalau kelas ini ya, karena kuliahnya Senin, biasanya kan belakang ya. Nah, lumayan Anda masih punya waktu. Kalau kelas yang kuliahnya Jumat pas sepekan ya, karena ada kelas yang biasa dari kuliah. Anda pada puasa. Dan menyelesaikan pas ujian ya, pas final. Nanti sih bicara, nanti saya buatkan yang di pertemuan 16. Nanti selain UAS nanti ada tempat untuk ngambut ya. Dari jalannya pas UAS ya. Jadi baik, ada pertanyaan? Jelas ya. Nanti direview lagi soal-soalnya, soal kuis, soal tugas, ya, kemudian soal
mulai bahannya mulai pertemuan ke-9 ya, materi ke-9 sampai ke-15 ya. Karena ini bersama-sama kita harus ragam materi jadi kesepakatan. Nanti kalau bukunya kalian kurang ya cari buku yang lainnya, bukunya Hilbert, bukunya Hilbert, Tanggal Sport, ya, Mixing, Hip-Hop, ya banyak buku ya. Karena banyak yang gratis, yang nggak perlu yang oke, cukup ya. Nah, mudah-mudahan yang kita diskusikan beberapa kali pertemuan ini 7 kali pertemuan, mulai pertemuan ke-9 sampai ke-15 ini menjadi bahan untuk puas, dan saya berharap Anda paham. Buktinya paham